Di masa pandemi seperti ini, aku yakin intensitas waktu bersama keluarga pastilah lebih banyak dari masa normal, bukan? Bangun tidur, kita masih melihat wajah mulia yang sama, tanpa ada batas waktu atau terhalang oleh larangan agar tak datang telat ke kampus atau ke kantor. Wajah mulia itu adalah dua malaikat tak bersayap kita. Orang tua. Ibu, yang kasih sayangnya tak lekang oleh masa, dan ayah, yang kekuatan tenaganya tak pernah habis lewat beban amanah sebagai tulang punggung keluarga. Kedekatan intens di masa pandemi mengajakku untuk lebih mendalami sisi kebaktian pada orang tua, seperti layaknya kemasyhuran seorang pemuda Yaman. Yaman yang terletak jauh dari Madinah, sekitar lebih dari 500 km, menjadikan pemuda ini memendam rindu yang teramat sangat dalam kepada Rasulullah. Hidupnya sederhana, kesehariannya disibukkan dengan berdagang dan menggembala domba milik tetangganya. Seusai menggembala, ia penuhi kebutuhannya, dan tak lupa ia membantu kebutuhan para tetangga yang kekurangan. Berbekal restu ibunda, pergilah nak, dan segera pulang ya. Pemuda ini melangkahkan kaki menuju Madinah berbekal makanan dan minuman yang sangat terbatas. Hingga keledainya pun tak sanggup membersamai perjalanan rindu itu. Namun, setibanya di Madinah, harapan akan pertemuan dengan sang nabi pun pupus ketika seseorang mengabarkan bahwa sang nabi sedang melakukan suatu ekspedisi. Lantas, ketika sore hari, ia pun bergegas kembali ke Yaman mengingat pesan sang ibunda. Melalui wahyu, Rasulullah mengetahui kedatangan pemuda ini. Akhirnya, berceritalah beliau kepada para sahabat mengenai pemuda ini. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Dialah Uwais Al-Qarni, pemuda fakir lagi tak masyhur kala itu. Namun, kebaktian pada sang ibunda mampu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ia pun menerima hak atas doa yang senantiasa dikabulkan dan memberi syafaat kepada banyak orang setara banyaknya jumlah orang dari suku Rabi'ah dan suku Mudar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar sebagai pengikut terbaik. Kebaktian pada sang ibunda tak diragukan lagi, hingga bait-bait doanya begitu dikenal Allah dan para penduduk langit. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Jadi, mari kita tuai hikmah besar dari adanya pandemi ini. Berbaktilah kepada orang tua, serta perpanjang ruku dan sujud di setiap malam kita untuk mendoakan mereka. Rangkailah senyum pada wajah keduanya dengan tutur kata lembut dan akhlak dan mulia. Dan bersyukurlah kepada Allah ketika senyum indah itu masih dapat kau lihat dan memberimu semangat yang luar biasa untuk menjalani kehidupan. Bersyukurlah.